Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Kelompok 7 yang beranggotakan Dita Marcella Saragi, Irfan Afandi, dan Mahya Sabilillah. Baiklah, di sini kami membawakan 5 pembahasan utama. Yang pertama, konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Yang kedua, melakukan perencanaan. Yang ketiga, alat bantu fungsi perencanaan. Yang empat, penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, contoh kasus. Konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Pengertian perencanaan. Robbins dan Coulter tahun 2002 mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasi dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Kami coba melihat pengertian perencanaan dari 3 hal, yaitu yang pertama dari sisi pengambilan keputusan. Perencanaan adalah pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Yang kedua, dari sisi fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga, dari sisi proses. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan sebagai pengarah. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan. Adapun persyaratan perencanaan, yang pertama, faktual atau realitas. Yang kedua, logis dan rasional. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, komitmen. Yang keenam, komprehensif. Oke, kita masuk ke tahap melakukan perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, terbagi menjadi 2. Satu diantaranya yaitu peran tujuan atau goals. Peran tujuan atau goals terbagi lagi menjadi 3, yaitu sisi jumlah tujuan yang ingin dicapai, sisi kejelasan, dan sisi keluasan dan waktu pencapaian. Sisi jumlah tujuan yang ingin dicapai dibagi menjadi 2, yaitu single goals dan multiple goals. Sisi kejelasan dibagi menjadi 2, yaitu stretch goals dan real goals. Sisi keluasan dan waktu pencapaian dibagi menjadi 3, yaitu strategic goals, tactical goals, dan operational goals. Proses melakukan perencanaan yang kedua yaitu peran rencana atau plan. Peran rencana atau plan terbagi menjadi 3, yaitu segi keluasan dan waktu, sisi kejelasan, dan segi frekuensi penggunaan. Segi keluasan dan waktu dibagi menjadi 3, yaitu strategic plans, tactical plans, dan operational plans. Sisi kejelasan dibagi menjadi 2, yaitu specific plans, directional plans, dan segi frekuensi penggunaan dibagi menjadi 2, yaitu single as plans dan standing plans. Alat bantu fungsi perencanaan. Yang pertama, perencanaan dengan bagan arus atau flowchart. Yang kedua, penjadwalan melalui bagan Gantt atau Gantt chart. Dan yang ketiga, perencanaan dengan jaringan part atau part network.
Selanjutnya kita masuk ke tahap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Pengertian. Masalah pada dasarnya adalah penyimpangan atau ketidaksesuaian dari apa yang semestinya terjadi atau tercapai. Untuk dapat menyelesaikan masalah, maka perlu dilakukan proses penyelesaian masalah dari mulai mengumpulkan informasi yang terkait dengan gejala dan masalah yang dihadapi, hingga kepada penyelesaian masalah yang mungkin dapat dilakukan. Keputusan pada dasarnya merupakan proses memilih satu penyelesaian dari beberapa alternatif yang ada. Keputusan yang tepat pada dasarnya adalah keputusan yang bersifat rasional, sesuai dengan nurani dan didukung oleh fakta-fakta yang akurat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dunia bisnis, keputusan yang tepat bukan saja ditentukan oleh banyaknya pengalaman dan keahlian yang kita miliki, akan tetapi juga didukung oleh kelengkapan informasi yang terkait dengan masalah yang akan kita selesaikan. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan, yaitu faktor certainty atau keadaan yang pasti, uncertainty atau keadaan yang tidak pasti, atau risky condition. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 4, yaitu sumber daya yang terbatas, kelebihan informasi, keterbatasan ingatan, dan masalah keahlian. Berikut adalah tahap-tahap proses pengambilan keputusan. Tahap pertama, investigasi situasi. Tahap ini terdiri dari 3 proses yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah, diagnosis penyebab dari masalah, dan identifikasi tujuan dari penyelesaian masalah melalui keputusan yang diambil. Pada proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan perlu membedakan apa yang benar-benar masalah dan gejala, dan apa yang menjadi sebab dari gejala dan masalah tersebut. Tahap kedua, penentuan alternatif solusi. Pada tahap ini, pengambil keputusan mencoba membangun beberapa alternatif solusi untuk diputuskan guna diambil sebagai langkah solusi. Evaluasi belum dilakukan pada tahap ini. Tahap ketiga, penilaian alternatif. Pada tahap ini, pengambil keputusan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap berbagai alternatif yang muncul untuk kemudian diambil satu atau lebih alternatif yang dianggap terbaik. Dan yang terakhir, tahap keempat, implementasi dan pengawasan. Jika keputusan sudah diambil, maka langkah berikutnya adalah mengimplementasikan alternatif yang telah diputuskan untuk dijalankan. Sebelum dijalankan, maka tentunya perlu direncanakan akan seperti apa dan bagaimana alternatif tersebut dijalankan. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Tanggal 6 Juli 2017, Pak Bambang, CEO perusahaan smartphone melakukan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasarannya. Pak Bambang mencoba menurunkan harga smartphone mereka yang sangat sukses sekitar 1 juta dari harga semula 8 juta, yang merupakan harga perkenalan yang telah ada sekitar 2 bulan. Setelah menurunkan harga produk smartphone, ia menerima email yang sangat banyak dari para pelanggan yang kecewa serta marah. Tetapi 5 hari setelah itu, Pak Bambang menawarkan 500 kredit yang dipakai di toko serta online store kepada pelanggan yang telah membayar penuh. Dilihat dari permasalahan Pak Bambang tentang penyusutan harga termasuk ke dalam keputusan secara strategis. Hal ini disebabkan oleh manajemen puncak yakni CEO dari suatu organisasi. Di sini, Pak Bambang mengambil keputusan dengan metode keputusan intuisi dengan pengembangan serta analisis terhadap bermacam tindakan. Dengan kata lain, Pak Bambang berpikir kalau dengan merendahkan harga maka bakal menciptakan keuntungan yang lebih dari sebelumnya dengan penjualan di pasaran yang terus melonjak serta semakin banyak peminatnya. Sebab, smartphone ini dijual dengan harga murah dengan itikat buat mempromosikan lebih luas produk ini dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Semakin banyak pengguna maka akan populer produk tersebut serta nantinya produk ini pantas dijual dengan harga tinggi. Analisis kasus.
Dari contoh kasus di atas, kita dapat melihat Pak Bambang sudah melakukan pengambilan keputusan. Tapi tidak semua keputusan Pak Bambang mendapatkan respon yang positif dari pelanggannya. Menjadi seorang manajemen puncak harus memikirkan banyak ide untuk mengatasi salah satu keputusan yang tidak berhasil. Harus ada plan B, C, ataupun D agar rencana dan taktik dalam sebuah perusahaan berjalan dengan baik dan dapat memajukan sebuah perusahaan. Keputusan yang diambil oleh Pak Bambang bukan tanpa alasan, karena dengan menurunkan harga, memang membuat orang tertarik dan juga merasa nyaman dengan produk dari Pak Bambang dan walaupun nanti harganya normal kembali, smartphone yang dijual Pak Bambang sudah dikenal masyarakat luas sehingga masyarakat juga sudah mengetahui kualitas produk tersebut. Baiklah, kesimpulan. Fungsi perencanaan selain berfungsi sebagai fungsi pertama dalam kegiatan manajemen, namun juga menentukan arah dan tujuan dari sebuah organisasi bisnis dan perusahaan. Perencanaan dapat berfungsi sebagai minimalis ketidakpastian, pengarah dan juga penetapan standar pencapaian kualitas dari apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Perencanaan memiliki persyaratan untuk menentukan kriteria realistis dan faktual, fleksibel, logis, dan rasional. Memiliki komitmen dan komprehensif. Perencanaan dapat terbagi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan juga dapat dibagi menjadi perencanaan sekali pakai dan perencanaan yang berkelanjutan. Ada beberapa pendekatan dalam melakukan perencanaan. Di antaranya adalah dengan menggunakan pendekatan manajemen by objective atau MBO. Terdapat beberapa alat bantu yang dapat dipergunakan untuk melakukan perencanaan. Di antaranya adalah bagan alur, flowchart, bagan Gantt chart, dan jaringan PRT. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil dari diskusi kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.